tadi kan Kanitia udah nanya ke Pak Yahya nih tentang sebenarnya nih ada pertanyaan lagi, Pak Yahya ini sebenarnya merasa senang atau enggak nih kalau seandainya kebudayaan Betawi muncul di tengah kota lagi tapi tidak sesuai standar. Dari Pak Yahya sendiri gimana? Sedih. Pak Yahya sedih. Saya sebagai orang Betawi yang Tunggal Sari itu Setaban Hari atau Setaban tiap hari bersentuhan dengan kesenian dan kebudayaan Betawi pada umumnya, ya saya sangat sedih dong melihat kenyataan kondisi faktual seperti itu yang menghinakan kearifan lokal dan merendahkan diri orang yang bersangkutan. Saya kepengen siapapun yang tampil membawa kesenian apapun ke pentas yang orang bisa longok, orang bisa lihat, bisa nyengir, bisa ketawa, bisa senyum. Itu adalah kesenian yang bersih, yang cakep, yang sesuai dengan pakem, yang membahagiakan, yang setiap kita memandang dia ada rasa cinta, ada rasa hormat. Jadi kesenian itu adalah pintu masuk bagaimana kita memahami ideologi kebetawian atau pada pembicaraan saat ini kearifan itu yang bisa kita ketahui. Jadi melalui pintu ondel-ondel kita bisa melihat dalamnya bagaimana masyarakat Betawi mewariskan segala sesuatu yang terkait dengan bagaimana melanjutkan hidup ini sehingga hidup ini menjadi mulia. Jadi kalau dia merendahkan diri, tidak menghormati dirinya sendiri, membawakan kesenian kita, itu sepertinya saya teriris-iris. Kalau orang Betawi bilang itu mendelu-delu saya sudah. Jadi kalau saya menangis itu ngegelotor ke tanah. Tapi kan Pak, jadinya jadi banyak nih Pak. Orang-orang yang tadinya nggak tahu, jadi tahu seperti itu Pak. Enggak, kesenian Betawi dari dulu udah banyak orang tahu. Bahwa kemudian kemudian pemahaman mereka nggak tahu karena memang ada ketidakadilan terhadap bagaimana kesenian Betawi dan kebudayaan Betawi pada umumnya berada di tengah-tengah kota metropolitan ini. Kan nggak semua orang suka pada kesenian Betawi, nggak semua orang meminati dia supaya dia dikenal kembali. Edukasi sebagai yang kita inginkan itu bisa terjadi lagi nggak seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan Pak Yahya sarannya adalah ya harus tampil yang serius, harus sesuai dengan pakemnya, tidak boleh merendahkan mereka-mereka inilah yang tanda kutip memiliki hak untuk tampil kembali di jalanan karena memang hakikatnya ondel-ondel ya mereka keliling gitu ya di jalan gitu. Saya ke Bang Rifki. Bang Rifki dengan aturannya memang ya mau tidak mau ya suka tidak suka aturannya sudah ada. Pertanyaannya kan adalah bagaimana supaya bisa ketemu nih, supaya kualitas tetap terjaga, tetap berasa aset, tapi tidak ada yang main disingkirkan saja gitu. Ya kalau menurut saya sebagai pelakunya ya pelaku langsung gitu. Dan saya juga kalau dibilang mantan turun di jalanan bawa ondel-ondel ya memang iya. Gitu. Tapi kalau misalkan buat ketentuannya sih yang benar-benar harus sah gitu. Kalau memang ada perdanya ya perdanya dibuat peraturan jadi nggak siapapun yang menyalahgunakan. Kategorinya jelas gitu tadi dibilang, ya. Betul, kategorinya jelas benar kalau kata Bang Yahya itu kalau misalkan oknum, ya memang benar oknum. Saya sudah benar-benar sering ngobrol dengan mereka. Maksudnya kalau ketemu di jalan kami cari tahu ada apa sih sebenarnya. Ya karena itu targetnya yang penting gue bersetoran. Mau apapun caranya mereka harus setoran gitu. Jadi dituntut untuk setoran sehingga ya apapun kondisinya ya dia mereka lakuin. Bener. Yang penting dapat uang lah gitu. Oke, jadi value-nya justru malah hilang begitu ya, malah jadi tidak terasa sebagai seni lagi. Solusinya gimana sih, Saya tanya ke Bang Janji Rizal deh. Solusinya jadi gimana? Tadi kita kan sempat ngobrol, apakah mungkin kalau dibuat saja jalur ya khusus, jadi kodratnya untuk tetap keliling gitu itu tetap ada gitu kan, nggak serta-merta hanya dilokalisir aja gitu. Tapi kan pertanyaannya berarti di jalan yang mana? Apakah trotoarnya sudah cukup bagus? Jadi PR-nya banyak gitu. Tapi itu bisa jadi salah satu solusi kah? Ya menurut saya hal pertama yang dilakukan urusan ini urusan kebudayaan, jangan serahin sama Satpol PP dan dinas sosial begitu. Jadi jangan tindak dulu tapi edukasi artinya stop dulu rajianya, lalu bangun pengetahuan tentang ondel-ondel untuk menentukan apa itu ondel-ondel, bagaimana dia bergerak seperti apa di ruang yang mana,
di ruang publik apa begitu ya. Kemudian menyusun sebuah program edukasi. Jadi menurut saya seniman-seniman yang dianggap buruk ini kita lihat seperti kata Mbak tadi, bukan sebagai beban tapi sebagai kesempatan. Bagaimana kebudayaan Betawi itu berasa dimiliki oleh banyak orang dan menjadi ruang berkah bagi banyak orang. Tapi juga kita harus paham bagaimana melekatkan mereka pada tradisi ondel-ondel itu supaya jangan menjadi seperti yang Bang Yahya bilang gitu. Gue orang Betawi tapi ngaku ondel-ondel dari planet mana? Uranus, Neptunus atau Pluto gitu. Jadi antara tradisi kita kan nggak tahu tradisinya sebenarnya apa ondel-ondel itu. Kemudian karena kita nggak tahu, maka ada tindakan baru meledaknya ondel-ondel yang mungkin itu kreasi. Kemudian kita merespon jangan sampai seperti orang kalap begitu. Saya melihat ini jadi khawatir terulang lagi peristiwa tahun 1950 itu gitu ya. Karena kesempatan untuk lihat ondel-ondel itu bangkit atau kebudayaan Betawi itu bangkit mengisi ruang publik bersaingan dengan ikon-ikon kesenian Korea, Amerika, Jepang itu kan jarang terjadi begitu, dan itu tanpa ada dukungan pemerintah, lembaga kebudayaan atau sponsor, mereka hidup dari tengah kota itu. Nah itu saya harus dilihat gimana itu menjadi berkah bukan sebagai musibah. Oke, diberikan jadi sarannya adalah ini saya tangkap nadanya sama semua nih. Diberikan waktu, diberikan tempat, edukasi dahulu. diberikan diberikan niat dan hati begitu yang penuh bahwa melihatnya bukan sebagai beban tapi sebagai aset, karena ya budaya itu kan adalah aset kita gitu yang memang butuh waktu dan energi untuk memastikan dia berada di tempat yang tepat begitu ya. Konteksnya dalam ini adalah ondel-ondel memang sejarahnya ya keliling di tengah-tengah kota. Bagaimana ini tidak mengganggu siapapun dan tidak merendahkan martabat dari seniman. Ondel-ondel ini sendiri betul, kan. Betul. Terima kasih karena sudah bergabung bersama Nitya dan juga Oki membahas ondel-ondel. Kita harus nantikan, berarti kritikannya sudah disampaikan ke Kasatpol PP. Mudah-mudahan kita akan dengar nanti hal-hal yang ditagih sama Bang Rifki ya. Ada jawabannya cepat supaya tidak ada lagi yang salah tangkap mungkin dan lain-lain. Iya benar kan, Bang Rifki tadi jadi korban salah tangkap kan Bang, kalau dipikir. Enggak bisa. Masa peraturan ini ngikut Perda nomor 7 2008, gembel kita berarti. Iya, itu yang bahaya itu. Jadi stop dulu tuh Satpol PP dan Dinas Sosial. Ini harusnya menjadi ranah kebudayaan, bukan ranah apalagi mengacu ke tindak pidana ya. Terima kasih Bang Yaja Rizal, terima kasih Bang Rifki, terima kasih Pak Yahya sudah bergabung bersama kita. Ini adalah PR bersama, karena ya kalau ngakunya tinggal di Jakarta ya harus peduli ya. Bener. Harus paham dulu baru boleh komentar. Itu yang saya kutip tadi. Paham dulu baru bisa komentar, baru habis itu boleh nyanyi kayak Om Jo. Seperti daun gugur yang berpusingan di tanah, hari-hari lepas dari almanah, menyusul benar semua peristiwa yang saling kejar hendak kemana, belepotan mengerjakan ini hidup, berlangkah dengan matahari dan bulan yang senantiasa awas berjaga. Kita memang hendak pulang, tak usah kau cemas, bakal ketemu atau tidak, bakal ketemu atau tidak. Seperti daun gugur yang berpusingan di tanah, hari-hari lepas dari almanah, menyusul segenap peristiwa yang saling kejar hendak kemana, melepotan mengerjakan ini hidup, berlangkah dengan matahari dan